selamat bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Kembali kita akan memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kemerdekaan yang telah Kau berikan kepada bangsa kami Tuhan. Karena Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan, Engkau baik buat kami. Mari Bapak Ibu, kami undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat
Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Rahmat, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Rahmat, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Rahmat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukurmu, naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menjadi pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Teramat baik, sangat baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan pagi hari ini. Kami kembali boleh ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Mari Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Di tengah perhimpunan kami pada pagi hari ini, kami undang kuasa hadirat-Mu ada bersama kami Tuhan. Memberikan sukacita, berikan damai sejahtera bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami undang Tuhan hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami ya Bapa. Mengurapi kami semua, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Dan kami semua para pelayan-Mu, pengurapan Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus baik bagiku. Yesus sayang padaku. Yesus perhatikanku. Yesus kau jawabanku. Yesus baik bagiku. Yesus sayang padaku. Yesus perhatikanku. Yesus kau jawab. Yesus baik Tuhan. Yesus baik bagiku. Yesus sayang padaku. Yesus perhatikanku. Yesus kau jawabanku. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik bagiku. Haleluya Tuhan.
semua. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita masih dalam suasana kemerdekaan. Tuhan Yesus baik buat kita semua, memberikan kemerdekaan buat bangsa kita Indonesia. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat ramah baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau buat kita semua Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Haleluya. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih. Mari angkat tangan kita semua. Haleluya Tuhan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai Tuhan, kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat. Mari Bapak Ibu angkat jempol kita, nyatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pernah berubah. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik,
teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Besar cinta-Mu nyata, dari hari ke hari. Haleluya Tuhan. Besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata buat Indonesia Tuhan, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakit kami Tuhan. Haleluya. Kau angkat beban kami Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya Tuhan. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami Tuhan, memberikan kemenangan buat kami semua Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pandingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darahnya. Haleluya. Aku bebas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya pada
yakin dan percaya. Pagi ini kami mau katakan Tuhan bahwa kami adalah umat-Mu yang bebas. Kami adalah umat-Mu yang sudah Kau merdekakan dari belenggu dosa Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami terus yakin dan percaya bahwa Roh Allah ada bersama kami, urapan-Mu ada bersama kami Tuhan. Kiranya biarlah Roh-Mu saja memberi hikmat kepada hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Biar setiap apa yang hamba-Mu katakan Tuhan, bukan hanya lewat di telinga kami Tuhan, tapi kami boleh menanam itu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan, biar setiap kata, biar setiap kalimat yang hamba-Mu ucapkan, itu hanya berisi tentang kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa beribadah, bersekutu kepada Tuhan walaupun secara online. Tetapi kita yakin semua bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Terlebih bulan ini kita merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Di mana Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita. Kemerdekaan lepas dari penjajahan. Anugerah Tuhan melimpah bagi bangsa kita. Itu sebabnya pagi hari ini selayaknya kita umat Tuhan, kita naikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan. Bapak Ibu Saudara mohon perhatiannya. Minggu depan tanggal 29 Agustus. Betul ya? 29 ya? Tanggal 29 Agustus hari Minggu kita telah diperbolehkan untuk ibadah tatap muka. Dan yang mohon diperhatikan, Bapak Ibu, izin yang kita dapat hanya memperbolehkan 150 orang per sesi. Jadi dikurangi lagi dari new normal. New normal kemarin kita bisa 150 orang lebih per sesi. Tetapi untuk masa PPKM ini kita dibatasi maksimal yang ada di dalam gedung 150 orang. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti akan dibagi via WA. Daerah-daerah mana yang masuk sesi 1, yang masuk sesi 2, dan yang masuk sesi 3. Dan mohon kerjasamanya Bapak Ibu Saudara untuk dipatuhi pembagian daerah itu supaya ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Saya sudah menandatangani kesediaan selama jalannya ibadah, protokol kesehatan harus dijalankan. Jadi Bapak Ibu, kita akan lebih ketat lagi melaksanakan protokol kesehatan. Saya minta kerjasama jemaat GPDI Theophilus. Minggu depan kita sudah bisa ibadah tatap muka. Mohon kerjasamanya, diperhatikan daerah-daerah mana, sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Dan minggu depan kita akan memulai ibadah tatap muka yang pertama dengan perjamuan kudus. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Dan kalau ini semua bisa terjadi, kita hanya bisa berkata, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang kemerdekaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya adalah kebebasan. Kemerdekaan itu adalah kedaulatan. Lepas dari semua tuntutan, lepas semua dari jajahan. Kita hidup di dalam kemerdekaan 76 tahun.
Tuhan berikan kemerdekaan bagi bangsa kita. Bapak Ibu, saya mau mengangkat pagi hari ini untuk kita mengisi hari-hari di mana Tuhan berikan kemerdekaan bagi bangsa kita. Kita sebagai umat Tuhan harus juga menjadi umat yang merdeka. 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan demikian. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan ketika roh Allah ada, ketika Tuhan ada, di situ terjadi kemerdekaan. Lepas dari semua jajahan, lepas dari semua tuntutan, hidup kita mengalami kebebasan. Seperti pujian yang diangkat sebelum firman Tuhan. Kita bebas karena salib Tuhan. Dan di mana Tuhan ada, hidup kita mengalami kemerdekaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak hal dalam hidup ini kita belum menjadi umat yang merdeka. Kita masih di dalam suatu ikatan. Ada sesuatu yang membelenggu hidup kita. Itu sebab saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat GPDI Theophilus hari ini memperingati 76 tahun kemerdekaan negara kita. Kita sebagai umat Tuhan juga harus hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ada 4 poin yang saya mau angkat pagi hari ini Bapak Ibu. Supaya kita menjadi umat yang merdeka. Merdeka dalam hal apa? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus menjadi umat Tuhan yang merdeka dari masa lalu yang tidak baik. Berapa banyak dalam hidup ini kita terikat, kita terbayangi oleh masa lalu yang tidak baik. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu, saya mau mengangkat contoh Raja Daud. Raja Daud mempunyai pengalaman masa lalu yang membayangi hidupnya sehingga dia jatuh di dalam dosa. Ada beberapa tokoh Alkitab Bapak Ibu dituliskan mereka jatuh oleh karena godaan wanita. Simson, dia jatuh dalam pelukan Delilah. Simson itu orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita membaca kisahnya dalam Hakim-Hakim, seorang yang kuat luar biasa. Orang yang diurapi Tuhan tetapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau kita membaca hidupnya dari wanita ke wanita lain. Sampai akhirnya dia dengan seorang wanita bernama Delilah. Arti nama Delilah artinya menarik turun. Jadi kalau kita punya hobi membuat orang menjadi turun, itu artinya Delilah. Kalau laki, Delala. Simson ketemu dengan Delilah. Akhir hidupnya ironis sekali Bapak Ibu. Simson menjadi seorang pelawak. Dipermalukan luar biasa. Saya ingat satu petinju luar biasa hebat di tahun 80-90. Saya sempat melihat petinju yang sangat ditakuti di masanya. Tapi Bapak Ibu tidak dapat menguasai hidupnya, terlilit hutang banyak, bangkrut. Hari ini Bapak Ibu kalau mau lihat profil dari petinju hebat ini, dia sama seperti Simson. Jadi seorang pelawak. Jatuh karena wanita. Ada satu orang yang luar biasa, Yusuf. Dia berani berkata tidak terhadap rayuan istri Potifar. Dari hari ke hari istri Potifar membujuk Yusuf. Sampai puncaknya justru Yusuf difitnah. Dia ingin memperkosa istri Potifar. Tetapi Yusuf mengalami kemenangan. Daud yang saya mau angkat pagi hari ini. Dia alami kejatuhan yang mengerikan bersama dengan Betsheba. Bapak Ibu, sebuah tafsiran. Ini tafsiran ya Bapak Ibu.
tapi ada landasan yang kuat. Kejatuhan bersama dengan Batseba karena Daud mengalami masa lalu yang suram dan masa lalu itu membayangi hidupnya. Dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Coba tampilkan ayat ini. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Katakan ketika dia di dalam kandungan itu kesalahan. Ketika dia diperanakkan dalam dosa. Dikandung dalam kandungan ibu di dalam dosa. Tafsiran itu mengatakan demikian, Bapak Ibu. Bahwa ternyata Daud ini lahir bukan dari istri sah Isai. Dibuktikan saat Samuel memanggil semua anak Isai untuk diurapi menjadi raja. Samuel tidak memanggil Daud. Daud masih ada menggembalakan domba. Tidak dipanggil. Ketika Samuel anaknya Isai satu-satu menghadap kepada Samuel, Tuhan berkata, ini bukan. Sampai seluruh anak Isai laki-laki keluar, bukan semua. Samuel tanya, inikah semua anakmu laki-laki? Isai menjawab, masih ada satu, seangon wedus. Panggil dia, kita tidak akan makan sebelum Daud datang. Ketika Daud datang, Bapak Ibu, Roh Allah berkata kepada Samuel, inilah dia yang kuurapi. Urapi dia menjadi raja. Bapak Ibu, di depan saudara-saudaranya, di depan Isai, Daud diurapi menjadi raja. Tetapi setelah diurapi, Isai sebagai orang tua tidak memberi hormat sama sekali kepada Daud. Karena setelah diurapi menjadi raja, Daud disuruh kembali untuk menggembalakan domba. Pekerjaan yang hina waktu itu. Dan biasanya dilakukan oleh para budak. Indikasi ini sangat kuat bahwa Daud adalah anak Isai bukan dari istri sah. Di masa lalu dari Daud mengalami penolakan demi penolakan. Tidak dari Isai ayahnya saja, tetapi dari saudara-saudaranya. Ketika Isai menyuruh Daud membawa makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang, Daud datang, kak ini makanan dari ayah. Apakah kakak-kakaknya berterima kasih? Tidak, malah membuli Daud. Padahal hari itu Daud diurapi secara langsung oleh Allah sebagai raja orang Israel. Dan masa lalu yang dia alami penolakan demi penolakan membuat dia jatuh bersama dengan Batseba. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Selevel Raja Daud tidak bisa kebal dengan trauma masa lalu. Yang dia alami penolakan demi penolakan. Dan trauma masa lalu itu sangat mengikat. Dan hari ini saya berdoa, kita harus menang atas masa lalu kita. Yang percaya katakan amin. Kita harus melibatkan Tuhan ada di dalam kita, bersama kita. Karena Alkitab mengatakan, di mana ada Roh Allah, di mana ada Tuhan, disitulah kita mengalami kemerdekaan. Bapak Ibu, saya melihat di YouTube ada ilustrasi yang luar biasa yang saya mau angkat. Ada seekor anjing, Bapak Ibu, diikat di sebatang pohon. Ya mungkin talinya sekitar 2 meter lah dari pohon. Anjing itu dalam saat kelaparan di depannya diberi makanan kesukaan anjing. Tetapi makanan itu tidak dapat digapai oleh anjing. Tapi karena anjing itu lapar, dia berusaha ambil makanan itu. Bagaimana caranya dia berusaha ambil makanan itu? Sampai-sampai dia mengalami kesakitan leher yang ada ikatannya sampai berdarah. Tetapi karena lapar, dia berusaha terus-menerus
menjangkau makanan itu. Tidak bisa. Karena dia terikat dan ikatannya tidak bisa menggapai makanan itu. Sampai satu titik dia kehabisan tenaga, dia mengalami kesakitan di lehernya, luka timbul, anjing ini diam. Di saat anjing ini diam, talinya dilepas, Bapak Ibu. Anjing ini tahu talinya dilepas. Makanan itu masih ada di depannya. Tapi trauma dari anjing ini membuat anjing ini diam. Mungkin dalam pikiran saya anjing ini mikir, kalau saya mau ke makanan itu lagi, leher saya pasti sakit. Begitulah trauma masa lalu, Bapak. Padahal anjing itu sudah terlepas dari ikatannya. Ketika dia mau berjalan mengambil makanan itu bisa. Tetapi dia bayangkan begitu dia bergerak mau ambil makanan, oh ada tali yang mengikat leherku. Sakit perih rasanya. Anjing itu terdiam. Bapak Ibu, kita semua punya kenangan masa lalu. Ada masa lalu yang indah, yang tidak terlupakan. Tetapi banyak masa lalu yang menyakitkan hati kita. Bahkan masa lalu itu mengikat hidup kita. Maaf, tidak menyamakan seperti anjing. Tetapi ketika masa lalu itu mengikat hidup kita dan kita tidak bisa merdeka dari masa lalu. Kita seperti anjing itu. Tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak bisa melangkah, kita mengambil yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita belum bebas dari masa lalu. Kita masih terikat oleh kenangan buruk masa lalu. Saya berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patahkan masa lalu yang mengikat kita. Tampil menjadi manusia yang merdeka. Amin. Lepas dari bayang-bayang masa lalu. Berjalan melangkah. Libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, ketika Allah ada, roh Allah ada bersama dengan kita, disitulah akan terjadi kemerdekaan. Amin. Haleluya. Yang kedua, mari isi kemerdekaan. Kita merayakan 76 tahun Republik Indonesia. Umat Tuhan harus merdeka. Yang pertama, kita harus merdeka bebas dari masa lalu. Yang kedua, merdeka dari kebutaan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Renungan kemarin hari Jumat, saya mengangkat tentang kebutaan rohani. Banyak anak Tuhan secara fisik bisa melihat. Tidak buta secara fisik. Tetapi banyak dari anak Tuhan buta secara rohani. Ketika mata rohani buta, hatinya tidak bisa melihat ada pengharapan yang besar di depannya. Bapak Ibu, Kejadian pasal 21. Ketika Hagar berjalan bersama dengan anaknya Ismail, mereka meninggalkan Abraham, ada di padang gurun, bekal makanan habis. Ismail yang masih bayi nangis, haus, lapar. Bekal sudah habis. Di dalam kekacauannya melihat anak ini mengalami kelaparan, kehausan, naluri seorang ibu, Bapak. Dia menjerit kepada Tuhan. Kegalauan, ketakutan melingkupi Hagar. Dia tidak tega melihat Ismail menangis kehausan. Karena sebentar lagi kalau nggak ada minum, mati anak ini. Tapi kalau Bapak Ibu membaca Kejadian pasal 21. Ketika Allah membuka mata jasmani dari Hagar, di depannya terlihat sebuah sumur. Bapak Ibu, apakah sumur itu tiba-tiba ada? Apakah sumur itu muncul ketika Hagar menjerit kepada Tuhan? Tidak ada, tidak Bapak Ibu. Sumur itu sudah ada. Tapi karena kebutaan,
karena ketakutan dia tidak bisa melihat apa yang sudah Tuhan sediakan ada di depannya. Seberapa banyak kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan sudah sediakan di depan kita apa yang kita butuhkan. Karena mata rohani kita buta. Kebutaan itu membuat kita panik. Dan kepanikan membuat kita mengalami kematian. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dilanda oleh kepanikan. Kita dilanda oleh ketakutan. Saya berdoa, biarlah tidak membuat kita buta secara rohani. Sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Justru di era COVID-19, di masa pandemi ini Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat dengan mata rohani kita. Kita akan melihat betapa limpahnya anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, fakta, lihat sekeliling kita. Seberapa kuat kita bisa menjaga hidup ini dari penularan virus. Oh, saya tinggal di rumah saja, aman. Oh ya, aman? Kalau kita masih sehat hari ini Bapak Ibu, kita harus mengakui semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan kekuatan kita Bapak Ibu. Ketakutan membutakan kita sehingga kita tidak melihat ada pengharapan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu, saya melihat lagi di YouTube ya. Bagus ilustrasinya Bapak Ibu. Ada 2 kotak Bapak Ibu diisi tikus. Ini percobaan di lab Bapak Ibu. Peneliti ingin menyelidiki. Di dalam kotak itu ada tikus yang diberi air. Airnya tidak menenggelamkan tikus. Tikus itu masih bisa mengeluarkan kepalanya, masih bisa bernafas. Tetapi 2 kotak itu diletakkan berbeda. Satu di tempat yang sangat gelap yang tidak ada cahayanya. Satu kotak yang berisi tikus itu ditempatkan di tempat yang terang. Apa yang terjadi mengagumkan Bapak? Tikus yang direndam di dalam air yang tidak membuat mati hanya bisa bertahan di dalam kegelapan itu 3 jam. Karena tikus itu lari sana lari sini, ketakutan, dia berusaha naik gak bisa, dia takut air ini menenggelamkan, lari sana lari sini, sehingga dalam 3 jam mati. Tetapi tikus yang ditaruh di kotak sama juga ditaruh di air, di dalam terang, tikus itu bertahan 3 hari. Perbandingannya jauh Bapak Ibu. 3 jam yang di dalam gelap, yang di dalam terang 3 hari. Itu pun saya yakin tikusnya mati bukan karena air, karena kelaparan, karena gak dikasih makan. Tapi bertahan 3 hari. Apa yang dapat kita simpulkan Bapak? Ketika buta, tinggal di dalam kegelapan, tidak bisa melihat. Bapak Ibu, tikus ini tidak punya pengharapan. Tetapi yang ada di dalam terang, tikus itu bisa melihat, oh di sana ada tempat yang kering. Dia punya pengharapan, suatu saat saya bisa lepas dari jebakan air ini. Sehingga dia dapat memampukan hidup, masih bisa bertahan 3 hari. Kegelapan atau kebutaan membuat kepanikan. Dan kepanikan itu menghancurkan. Tetapi kalau kita bisa melihat, namanya bisa melihat berarti ada terang. Itu sebab Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia katakan, akulah terang dunia. Ketika roh Allah ada memberi kemerdekaan di dalam kita, kita bisa melihat di dalam terang ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup di dalam terang, kita melihat ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena seperti sauh yang dilabuhkan di belakang tirai. Ada apa di belakang tirai Bapak Ibu? Di belakang tirai tempat di mana tabut perjanjian ada.
melambangkan kehadiran Tuhan. Hanya di ruang Maha Kudus, di balik tirai. Ketika kita punya pengharapan, kita akan melihat Tuhan ada bersama dengan kita, hadir bersama dengan kita. Dan Alkitab mengatakan ketika Roh Allah ada, di situ kita akan mengalami kemerdekaan. Haleluya. Roma 5 ayat 5. Coba tampilkan ayat ini. Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lanjut Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Ibrani 6 ayat 19. Tampilkan ayat ini. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pagi hari ini kita minta kepada Tuhan, kita bebas dari kebutaan. Kebutaan pikiran kita, kebutaan jiwa kita, kebutaan roh kita, supaya kita bisa melihat di depan Tuhan siapkan pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, pandemi ini diperkirakan akan berlangsung tahunan, tidak akan selesai begitu saja. Bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi yang lain, tidak ada kepastian Bapak Ibu. Sampai hari ini seluruh dunia goncang. Tetapi kalau kita bisa melihat di dalam terang Yesus Kristus, kita melihat Tuhan kita yang luar biasa. Ada pengharapan yang pasti. Pertolongan Tuhan ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, sebagai umat Tuhan untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan 76 tahun ini, umat Tuhan harus merdeka dari rasa takut. Peneliti Alkitab banyak menuliskan bahwa di Alkitab dalam bahasa Indonesia ada 365 kali Tuhan berkata, Alkitab menulis jangan takut. Itu artinya setiap hari kita diberi nasihat oleh firman Tuhan, jangan takut. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, kalau sesuatu diulang 2-3 kali, itu penting Bapak Ibu, sangat penting. Dalam satu ayat ditekankan sampai 2-3 kali, itu sesuatu yang sangat penting. Nah, ketakutan ini bahkan ditulis sampai 365 kali dikatakan jangan takut. Itu artinya ketakutan manusia itu adalah masalah yang sangat serius. Dan kemungkinan setiap hari ada yang namanya takut itu melanda hidup kita. Itu sebab Tuhan concern sekali dengan ketakutan ini. Dia beri vaksin yang namanya jangan takut. Kalau Bapak Ibu kita hidup di hari-hari ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, Bapak Ibu, ketakutan itu akan membutakan kita. Ketakutan itu membuat kita tidak bisa lepas dari masa lalu yang mengikat kita, sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Wahyu 21 ayat yang 6 sampai yang ke-8. Wahyu 21 ayat 6 sampai ke-8 dikatakan demikian. Coba ditampilkan per ayat saja supaya kelihatan besar. Per ayat 6 sampai yang ke-8 satu-satu ditampilkan. Wahyu pasal 21. Ya, ayat 6 dikatakan demikian. Firman-Nya lagi kepadaku. Lihat janji Tuhan ya Bapak Ibu. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat 7 janji firman Tuhan luar biasa.
Barang siapa menang, ia memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8, Bapak Ibu. Perhatikan, dimulai kata tetapi. Artinya ayat 6, ayat 7 tidak akan berlaku ketika orang-orang penakut. Ditulis kelompok yang pertama adalah orang-orang penakut. Lalu orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan pendusta. Mereka semua akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Kenapa nggak ditaruh pembunuh dulu? Kenapa tidak ditaruh penyembah berhala dulu? Mengapa ditulis orang penakut? Karena rasa takut, Bapak Ibu, adalah cikal bakal virus yang sangat menakutkan. Kata penakut bahasa aslinya pakai kata delios, asal kata deos. Muncullah dalam bahasa Inggris dread yang artinya takut. Dan takut itu virus yang lebih berbahaya dari COVID-19. Bapak Ibu bisa buktikan, berita yang menakutkan lebih cepat menyebar dan lebih cepat merasuk ke jiwa seseorang yang membaca. Padahal baru di-share via WA. Belum ketemu langsung, belum cerita langsung. Share aja via WA. Vaksin itu berbahaya. Hati-hati, nanti disuntik bisa mati. Begitu nyebar, semua orang langsung takut. Wah, aku ora gelem vaksin, wedi mati. Bapak Ibu, berpikirlah sederhana. Dengan logika manusia kita, hikmat manusia kita. Dari sekian ratus juta orang yang sudah vaksin, yang mati itu berapa persen, Bapak Ibu? Kalau kita hanya mau diperdaya oleh berita-berita seperti ini, hidup kita dalam ketakutan. Dan ketakutan adalah virus yang luar biasa. Dan yang lebih berbahaya lagi ketika ketakutan itu ada di dalam hidup kita. Yesus datang di depan kita, kita bisa bilang hantu itu. Murid-murid diterpa angin sakal. Mereka tidak berdaya menghadapi badai ini. Yesus lihat murid-murid butuh pertolongan. Yesus datang dengan kuasanya, dengan mujizatnya, dengan kekuatan ilahinya. Yesus berjalan di atas air menolong murid-murid. Ketika Yesus sudah dekat, murid-murid dalam ketakutan. Mereka teriak, hantu! Bukankah berbahaya virus ketakutan ini, Bapak Ibu? Bukankah kita semua anak-anak Tuhan menginginkan berjumpa dengan Yesus? Tetapi kalau kita tidak bisa menang dari rasa takut kita, Yesus hadir di depan kita, Yesus adakan mujizat di depan kita, kita tidak percaya. Karena ketakutan itu sangat berbahaya, membuat hidup kita tidak mengalami berkat Tuhan. Bahkan kita mengalami yang namanya kematian. Ketika Petrus berkata, kalau itu benar engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Petrus, Alkitab menulis, Bapak Ibu, Petrus sudah berjalan di atas air. Sudah seperti Yesus. Dia mengalami kuasa Tuhan, berjalan di atas air. Manusia yang berjalan di atas air, Petrus. Tapi ketika dia sedang berjalan di atas air, dia merasakan ada angin sepoi-sepoi. Ketakutan timbul. Lalu dia mikir, loh iki tenanan Yesus apa ora ya? Ketika ketakutan itu melanda sedikit saja masuk dalam hidup Petrus, Alkitab mengatakan dia mulai tenggelam. Untung Petrus dia ingat Tuhan. Dia katakan, Yesus tolong. Petrus selamat. Bapak Ibu, ketakutan ini luar biasa.
tidak salah, Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang kelompok mana dulu? Penakut. Yang dilingkup, diikat oleh rasa ketakutan. Kelompok ini disebutkan yang pertama, Bapak. Saya berdoa, biarlah pagi hari ini kita bebas dari ketakutan. Amin. Hidup merdeka dari ketakutan. Kita punya Yesus yang luar biasa dalam hidup ini. Yang terakhir, Bapak Ibu. Yang terakhir. Kemerdekaan yang kita rayakan hari ini. Kemerdekaan yang Tuhan juga sudah kerjakan di atas kayu salib. Kemerdekaan itu diberikan, tetapi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kalau Bapak Ibu buka dalam Kamus Besar Indonesia, kata merdeka, salah satu artinya adalah sesuka hati. Memang Bapak Ibu, ketika suatu bangsa menerima suatu kemerdekaan, negara itu mempunyai kedaulatan. Negara itu bisa menentukan sesuka hatinya arahnya mau jalan kemana. Negara itu bisa melakukannya. Karena arti merdeka itu sesuka hati. Tetapi Bapak Ibu, bukan berarti kita menjalankan kebebasan kita, kemerdekaan kita dengan sesuka hati kita. Alkitab mengajarkan bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Manusia pertama, Adam, diciptakan, diberi kebebasan, diberi kemerdekaan sebebas-bebasnya. Di mana ayatnya? Kalau kita membaca Kejadian 1 pasal 1, 2, 3, Bapak Ibu. Ketika Adam ada di Taman Eden, Tuhan bilang seluruhnya diciak boleh. Seluruhnya ini di bawah kekuasaan Adam. Tapi Bapak Ibu, ada tanggung jawab yang diberikan kepada Adam. Bukan berarti Adam sebebas-bebasnya. Tanggung jawab pertama Tuhan bilang, kelola ya Taman Eden. Artinya Bapak Ibu, kerja itu sudah menjadi perintah Tuhan. Adam sebelum jatuh di dalam dosa, Tuhan bilang, urus ya Taman Eden. Ngurus Taman Eden kerja atau tidak Bapak Ibu? Kerja. Jadi kalau anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat GPDI Theophilus malas-malasan dalam bekerja, melanggar firman. Kerja itu perintah Tuhan. Allah perintahkan, beri nama ya, satu-satu ya. Pohon dikasih nama, binatang dikasih nama. Jadi Adam keliling seluruh Taman Eden. Dia lihat ada yang loncat-loncat. Oh, kelinci. Pas duduk gini, cekit-cekit dilihat. Oh, tinggi, dikasih nama tinggi. Lihat Hawa garuk-garuk kepala. Kenapa? Dilihat, oh ada binatang kecil, oh namanya Tumo. Dikasih nama Tumo. Punya tugas Bapak Ibu. Dan satu yang Tuhan kasih, jangan makan satu pohon buahnya. Buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh. Selebihnya boleh dimakan. Dasar manusia. Semua boleh, satu nggak boleh. Satu itu diciak juga, Bapak. Jatuhlah mereka di dalam dosa. Mengapa tidak boleh? Banyak alasan Tuhan. Tapi salah satunya itu adalah bentuk kebebasan manusia yang harus disertai tanggung jawab. Kebebasan apapun harus disertai tanggung jawab. Ketika kita melakukan kebebasan tidak bertanggung jawab, ujungnya akan menimbulkan bahaya. Akan menimbulkan cedera bagi orang lain. 1 Yohanes 5 ayat ke-11. Ayat ini membuktikan bahwa kita harus hidup di dalam kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 11 dikatakan begini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Perhatikan Bapak Ibu, mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Hidup kita ini sebetulnya ada di dalam jajahan dosa. Dan upah dosa tidak bisa ditawar adalah maut. Kematian yang kekal karena dosa.
dosa menjajah hidup manusia. Manusia dipenjara oleh maut. Tetapi hari ini kita dibebaskan Allah dari maut. Digantikan, diberikan hidup yang kekal. Kita merdeka. Kita bebas dari maut. Tapi bukan berarti kita benar-benar bebas dan kita kerjakan sesuka hati kita. Perhatikan ayat ini Bapak. Justru hidup ini harus mengikuti teladan Yesus. Karena melalui Yesuslah kita terima hidup yang kekal. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kemerdekaan yang Tuhan beri harus ada tanggung jawab yang kita lakukan. Tanggung jawab itu apa? Kita harus ikut teladan Kristus Yesus yang telah mati menebus dosa kita. Kita harus menjadi pengikutnya Yesus. Itulah Kristen. Jadi Kristen itu bukan sekedar agama, status kita Bapak. Tetapi sikap hidup kita untuk kita bertanggung jawab atas kemerdekaan yang telah Allah berikan. Jadi pengikut Kristus. Mengerjakan apa yang Yesus Kristus ajarkan. Menjaga keselamatan yang Allah berikan. Bapak Ibu, jangan dibuat main keselamatan yang Allah berikan. Jangan suka-suka kita jalani hidup ini. Oh, saya sudah ditebus oleh darah Tuhan. Oh, saya terima keselamatan. Oh, gak usah ke gereja gak apa-apa. Gak usah beribadah gak apa-apa. Perhatikan Bapak Ibu, keselamatan yang Allah kerjakan itu bukan gratis Bapak Ibu bagi kita. Yesus yang bayar. Kita itu dapat cuma-cuma, yang bayar Yesus. Bukan gratis Bapak Ibu, tidak. Keselamatan itu dikerjakan oleh darah anak domba Allah yang kudus, yang tidak bercacat dan bercela. Dia bayar ganti kita. Kita diberi keselamatan itu cuma-cuma. Kalau kita membalas hidup ini, cuman memakai hidup ini suka-suka hidup kita, gelar apa yang cocok bagi kita Bapak Ibu? Kita sangat tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Itu sebab kemerdekaan yang Tuhan beri, keselamatan yang Tuhan beri, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadilah anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Biarlah hidup ini kita berikan hormat tertinggi kita kepada Allah kita, penguasa tunggal hidup kita. Kita mengisi kemerdekaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan yang bertanggung jawab membuat hidup kita benar-benar menikmati kemerdekaan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa kita, bagi hidup kita. Mari isi kemerdekaan bangsa kita dengan menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka dari masa lalu, merdeka dari kebutaan rohani, merdeka bebas dari rasa takut, dan menjalani kemerdekaan itu dengan penuh tanggung jawab. Kita akan melihat, kita akan bebas. Kita akan menikmati anugerah Tuhan. Kita akan bisa mengatakan, kita akan bisa melihat Tuhan Yesus luar biasa. Dia sangat baik. Dia luar biasa dalam hidup ini. Dan hari ini hanya pujian syukur yang bisa kita naikkan ke hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan sekali lagi, ku bebas, ku menang. Oh, ku bebas. Ku menang karena kasih
kuasanya di Kalvari. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Haleluya. Oh, ku bebas. Kami bebas. Kami merdeka. Kami menang. Haleluya. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah. Terima kasih untuk pengorbananmu membebaskan hidup kami, memerdekakan hidup kami. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. Sekali lagi oleh Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah kami walaupun secara online, kami bersyukur berterima kasih untuk kemerdekaan negara kami Republik Indonesia. 76 tahun Engkau beri kemerdekaan bagi bangsa ini. Kami hanya dapat berkata semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemerdekaan yang telah Engkau beri 76 tahun, kami umat-umat-Mu, kami isi kemerdekaan negara kami dengan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Merdeka dari masa lalu. Hidup kami merdeka dari kebutaan rohani. Hidup kami merdeka dari rasa takut. Dan kami menjalani kemerdekaan yang bertanggung jawab. Jadikan kami gereja Tuhan yang berkualitas. Jadikan kami umat-umat-Mu yang mengalami pertumbuhan rohani. Sehingga kami dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami. Sebagai umat-umat Tuhan yang hidup takut akan Engkau. Tuhan, berdoa bagi bangsa kami. Limpahkan anugerah-Mu. Turunkan belas kasih-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Bagi setiap pulau-pulau yang ada, dan bagi setiap kota-kota yang tersebar di seluruh Indonesia, sampai ke pelosok-pelosok desa. Tangan Tuhan menolong bangsa kami, menjamah bangsa kami. Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, kami yakin Tuhan, ada waktu Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu. Kami melihat kuasa Tuhan terlaksana bagi bangsa kami. Kami melihat
Engkau mencurahkan anugerah-Mu dan kami semua akan memuji, memuliakan kebesaran. Tuhan Yesus, berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Dari jajaran tertinggi, presiden dan wakil presiden, sampai ke paling yang rendah Tuhan di tingkat RT RW. Tuhan Yesus memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan bagi setiap para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tanggung jawab roda pemerintahan yang ada. Dan kehendak Tuhan terlaksana dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Memberkati umat-Mu yang telah mengikuti dari rumah masing-masing. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil tugas pelayanan pagi hari ini. Memberkati kami semua dalam setiap tugas tanggung jawab aktivitas yang Engkau percayakan bagi kami. Engkau limpahkan anugerah-Mu. Engkau curahkan kasih setia-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami akan mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, persekutuan, penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.